kenapa kok ini perlu dianalisis permintaan masa lalu? Analisis permintaan dan penawaran masa lalu dan masa sekarang. Iya, jadi kan dari permintaan dan penawaran masa lalu kan kita bisa lihat, oh untuk produk seperti ini, misalnya produk smartphone itu berapa banyak sih orang yang membeli, ya seperti itu. Misalnya yang ditawarkan itu bisa mencukupi permintaannya atau enggak, atau misalnya yang penawaran kita lebih tinggi daripada permintaan yang ada, nah itu kan bisa dipelajari dari situ. Paling kalaupun berubah dari yang lalu, berubahnya juga tidak terlalu drastis biasanya. Ini juga perkiraan permintaan di masa datang itu seperti apa, kita estimasinya berapa itu tadi. Kita lebihin sedikit dari yang sekarang sama masa lalu nggak apa-apa. Kalau misalnya lumayan percaya diri kalau bakalan banyak orang yang ingin beli, bisa kita sedikit lebih tinggi perkiraan permintaan. Terus perkiraan pangsa pasar. Ada yang tahu pangsa pasarnya? Pangsa pasar itu apa? Ada yang tahu enggak? Ada yang tahu pangsa pasar? Pangsa pasar itu kan segmentasi toh mbak, pasar menurut kebutuhan masing-masing kan. Yang lain juga nggak bisa dengar saya ta? Pangsa pasar itu apa? Pangsa pasar itu maksudnya gini, misalnya kan
kayak kembali lagi ke smartphone yang paling gampang ya, iya, pasar itu kan misalnya pasarnya smartphone, itu berarti kan jumlah semua semua orang yang jadi pengguna smartphone lah. Total dari pengguna smartphone itu misalnya berapa persen perusahaan kita bisa menjual smartphone, maksudnya produk kita dipakai oleh orang-orang. Oke. Saya dari total 10.000 orang yang menggunakan smartphone ya kan, itu kan dari total situ produk kita berapa persen digunakan oleh orang-orang tersebut, berarti itu berapa persen pangsa pasar yang kita miliki itu di situ. Jadi misalnya kalau 50% pasar smartphone itu dikuasai oleh Samsung, ya berarti 50% dari total smartphone yang ada yang digunakan oleh konsumen itu adalah Samsung produknya, seperti itu maksudnya pangsa pasar. Jadi kita perkiraan pangsa pasar itu kira-kira berapa persen sih dari total produk yang ada, produk yang sama ya, itu kita bisa mendapatkan pangsa pasar itu, maksudnya berapa persen dari tadi yang 10.000 smartphone yang dipakai itu kita bisa berapa yang bisa dibeli oleh konsumen, kayak gitu. Pahamkah maksudnya? Paham? Saya lanjutkan. Prosedur studi pasar ini menentukan tujuan. Itu kan harus jelas kalau kita mau melakukan studi kelayakan. Kalau kita nggak tahu tujuannya apa, buat apa? Ini bisa ada pertanyaan-pertanyaan yang di sini ada 7, misalnya kayak di mana dan berapa luas daerah, berapa kapasitas produksi, seperti itu dan sebagainya. Terus ada juga studi pasar informal. Di sini studi informal itu maksudnya mendapatkan informasi dengan mewawancari pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan produk sejenis yang selama ini sudah ada di pasaran, misalnya pedagang besar atau perantara distributor atau konsumen. Pokoknya intinya orang-orang yang berhubungan sama industri yang kita masuki, itu kita wawancarain. Jadi langsung, itu informal. Sedangkan kalau studi pasar formal ini lebih teliti biasanya, karena sangat jarang data yang dikumpulkan pada studi informal dapat menjawab hal-hal yang penting yang diteliti. Jadi kan kalau tadi kan cuma wawancara aja, nah ini lebih banyak, misalnya membuat definisi daerah pasar produk, terus mendapatkan data sekunder. Ini bisa dari data perusahaan, terus buku petunjuk telepon, terbitan-terbitan, masalah perdagangan. Jadi ini lebih banyak datanya, bisa dari data sekunder sama data primer. Jadi di sini kalau di sini bisa contohnya ya, rencana penelitian proyek secara menyeluruh, dari schedule kerja yang seperti apa, waktu yang dibutuhkan berapa lama, terus biaya yang dibutuhkan juga untuk melakukan penelitian itu seperti apa, itu harus direncanakan. Sama membuat rencana survei juga bisa, tes lapangan langsung, terus mengenakan survei pasar, data diproses sama hasilnya seperti apa. Ya kurang lebih kalau yang studi pasar formal itu ya hampir sama kayak penelitian yang dilakukan. Jadi, tapi datanya dari berbagai sumber, tidak hanya dari wawancara aja. Maksudnya tadi pun wawancaranya juga kalau yang informal itu tidak terlalu terlihat benar-benar wawancara untuk mendapatkan data. Kadang-kadang biasanya cuma kayak ngobrol-ngobrol biasa, itu kan sebenarnya wawancara juga, cuman kan kadang-kadang kalau kondisinya lebih nyantai apa-apa itu kan kadang-kadang orang-orang nggak sadar kalau sedang diwawancarai. Jadi itu salah satu teknik untuk mewawancarai. Nah, data sekunder di sini